Selamat bertemu kembali. Untuk pertemuan kita kali ini adalah troubleshooting, karena sudah beberapa kali kita mempelajari tentang alat ukur ya. Nah, perangkat elektronik di tempat kita itu banyak sekali, seperti yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Dan dengan alat multimeter ini kita bisa melakukan troubleshooting atau mencari kerusakan. Kita mulai dari mengukur tegangan pada transformator yang menggunakan trafo. Nah, yang kita gunakan untuk multimeter ya, untuk mengukur tegangan AC dan untuk mengukur tegangan DC, yaitu voltmeter untuk mengukur tegangan AC ya, maka kita gunakan voltmeter jenis AC. Kemudian di sekundernya, karena ini tegangan DC, maka kita gunakan voltmeter jenis DC ya. Untuk pengamatan bentuk gelombang, kita menggunakan osiloskop agar kita bisa memantau bentuk gelombangnya. Ya, bila bentuk gelombang tidak seperti yang diharapkan, yang tidak seperti semestinya, berarti ada permasalahan. Nah, bila tegangannya itu tidak stabil, nah itu bisa diketahui ya. Atau bentuk sinyal tidak sesuai, itu bisa diketahui. Jadi kita menggunakan 3 instrumen ya, voltmeter AC, voltmeter DC, lalu osiloskop, untuk mengetahui troubleshooting atau memeriksa kerusakan pada power supply yang menggunakan trafo. Trouble pertama yang kita lakukan adalah dengan kita menganggap diodanya tidak normal ya, ada permasalahan pada dioda. Ya, di situ kita pilih dioda lalu fault atau ada kesalahan, ada kerusakan. Nanti kita pilih ya. Di situ ada short, ada open dan sebagainya, untuk mewakili dioda yang bermasalah. Kemudian kita amati hasil dari penyaarahan dengan dioda yang bermasalah tadi menggunakan osiloskop. Apakah bentuk gelombangnya berubah ataukah tidak ada perubahan, atau ya tetap atau berubah. Nah, untuk mengamatinya kita menggunakan aplikasi LiveWire ya. Nah, baik, ini kita tampilkan aplikasi LiveWire-nya. Ini kita pelajari rangkaian power supply yang pertama, yaitu inputnya 220 volt AC. Kita akan ukur menggunakan voltmeter AC. Kemudian bagian output adalah voltmeter DC untuk mengukur tegangan DC. Kemudian bentuk gelombang pada penyaarah, hasil penyaarah, kita gunakan osiloskop untuk mengetahui bentuk gelombang dan amplitudo yang dihasilkan, apakah sesuai dengan yang diharapkan.
Nah, kalau tidak stabil ya berarti ada permasalahan ya. Baik, kita mulai dengan dioda yang kita buat troubleshooting ya. Nah, untuk sementara awalnya kita periksa, kita bandingkan dengan kondisi normal dulu. Jadi kita hidupkan dulu secara normal ya. Tegangan inputnya sekitar 220 volt AC pakai multimeter AC. Lalu di sekundernya voltmeter DC tegangannya sekitar 5 volt, 5, sekian volt. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa inputnya 220 dan outputnya 5 volt ya. Dan bentuk DC dari penyara ini bisa kita pantau di osiloskop ya, dan terlihat tegangannya stabil, tidak ada fluktuasi, tidak ada bentuk gelombang AC yang muncul ya, berarti kapasitornya juga sudah bekerja dengan baik. Nah, sekarang coba kita lakukan trouble pada dioda ya, seperti yang tampilan sudah saya tunjukkan ya tadi ya. Lalu kita nyalakan. Nah, itu ternyata tegangan yang semestinya DC ya, yang stabil ternyata tidak stabil, dan tegangannya juga terlihat di osiloskop tidak stabil ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tegangan tidak stabil ya. Mesinnya itu tampilannya datar, berarti tegangannya tegangan DC murni istilahnya. Nah, begitu tegangannya berubah-ubah seperti ini, berarti tegangannya sudah tercampur dengan tegangan AC. Nah, ini tegangan fluktuasi ini tidak diharapkan. Nah, ini disimpulkan bahwa tegangan output tidak stabil dikarenakan dioda mengalami kerusakan. Nah, kesimpulan sederhananya seperti itu ya. Dan ini apabila dihubungkan ke amplifier pasti bunyinya berdengung ya. Suara amplifier tidak bagus ya. Nah, sekarang dioda kita kembalikan ke kondisi normal ya, yang awal ya, sebab yang terjadi. Nah, tegangan akhirnya normal kembali ya. Ini seolah-olah kita sudah memperbaiki dioda dengan mengganti dioda yang rusak dengan dioda yang baru, dan power supply akan kembali normal kembali dan siap digunakan ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan percobaan berikutnya. Coba kita trouble kapasitor ya. Ini 2200. Perlu dipahami, kapasitor ini akan menampung tegangan dan akan mengisi fluktuasi tegangan dari banyak arah dioda ya, sehingga akhirnya tegangan yang dihasilkan datar atau DC murni. Nah, itu secara konsepnya seperti itu. Nah, jadi elektronik kapasitornya itu menyimpan muatan. Nah, kenapa ini bisa terjadi kerusakan? Biasanya elektronik itu kan dari bahan cair ya. Nah, bisa karena panas ya, sehingga bahan cair dalam elektronik kapasitor itu mengering ya, karena menguap. Nah, nilai yang semula 2200 bisa jadi menjadi lebih kecil. Nah, sekarang coba kapasitornya kita trouble ya, kita rubahkan nilainya.
Nah, sekarang kita coba nilainya saya perkecil ya menjadi misalkan 22 mikrofarad misalkan ya. Kita ekstrimkan aja, kita ganti dengan nilai yang lebih kecil dengan asumsi elektronik kapasitornya sudah tidak normal kembali ya, atau kapasitornya karena panas mengering dan nilainya berubah. Nah, sekarang kalau kita nyalakan, nah Anda lihat di situ tegangan outputnya tidak stabil ya. Tidak berarti tanpa kapasitor, kapasitornya terpasang tapi kondisi kapasitornya sudah berubah. Nah, padahal kapasitor pada power supply itu biasanya bernilai besar ya, 2200 itu sudah umum sekali. Bahkan ada yang lebih besar dari itu. Nah, bila ada perubahan nilai pada kapasitor, maka yang ditimbulkan ya akibatnya adalah tegangan tidak stabil. Nah, disimpulkan bahwa kapasitor yang bernilai kecil atau berubah nilainya, maka akan menghasilkan tegangan output DC yang tidak stabil. Atau bisa dikatakan tegangan DC tidak stabil bisa dikarenakan tegangan kapasitor yang tidak sesuai lagi. Atau power supply tidak stabil dikarenakan kerusakan kapasitor. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Nah, solusinya terus bagaimana ini? Nah, solusinya ya kita ganti kapasitor dengan nilai yang semestinya, yaitu 2200. Nah, setelah kapasitor nanti diganti ke nilai yang normal, nah, maka Anda lihat tegangan output DC yang dihasilkan stabil kembali sehingga power supply bisa digunakan lagi. Ya, dari percobaan tadi sudah bisa disimpulkan dengan output yang tidak stabil bisa jadi dikarenakan dioda mengalami kerusakan atau kapasitor mengalami kerusakan. Nah, terus solusinya gimana? Ya, kita belikan dioda yang baru atau kapasitor yang baru. Nah, dipasang kembali, output DC-nya normal kembali, maka power supply bisa digunakan kembali. Baik, materinya kita lanjutkan. Nah, power supply berikutnya yang kita jadikan eksperimen adalah apa namanya? Bila disimpulkan ya, power supply pakai trafo itu bila dioda bermasalah, maka output tegangan menjadi tidak stabil. Nah, bisa juga apabila kapasitornya bermasalah, outputnya juga tidak stabil ya.
Nah, ini tadi kita kasih kapasitor kecil ya, tidak stabil, apalagi kalau kapasitornya putus ya atau tidak terhubung sama sekali, lah itu fluktuasinya jauh lebih besar ya. Nah, sekarang kita masuk ke power supply switching. Nah, power supply switching di sini inputnya adalah tegangan AC 220, outputnya tegangan DC. Nah, nanti kita bisa ukur pakai voltmeter AC pada tegangan 220 sebagai input tegangan. Lalu setelah dioda jembatan menjadi tegangan DC, ya, ini juga butuh multimeter DC ya, volt DC. Lalu kita ukur outputnya dengan volt DC. Sebelah kanan volt DC, cuman batas ukurnya nanti lebih kecil. Outputnya batas ukurnya kurang lebih 50 maksimal. Nah, kalau yang inputnya batas ukurnya mungkin 250. Ya, di troubleshooting switching ini kita kasih trouble ya. Nah, coba kita ke rangkaiannya aja. Nah, ini rangkaian power supply switching ya. Coba kita perbesar. Nah, di situ ada power supply, inputnya 220 volt ya, atau tekan PLN. Nah, ini 220 volt 50 Hz ya. Kemudian diisyaratkan oleh dioda penyarah, kemudian dipantau dengan voltmeter ya. Lalu di sekunder ada juga voltmeter untuk mengukur outputnya. Nah, osiloskopnya nanti kita pakai untuk mengukur osilator ya, dan bentuk gelombang pada transistor. Ini coba kita jalankan dulu. Nah, coba kita lihat output sekundernya.
Coba batas ukur osiloskopnya kita naikkan. Nah, itu kelihatan ya. Tegangan outputnya stabil di outputnya ya. Itu tegangannya stabil tuh, yang warna merah itu ya. Nah, keperluan akan tegangan stabil ini akan berdampak pada rangkaian ya. Jadi kalau rangkaian DC-nya itu mendapat tegangan stabil, maka akan bekerja dengan baik. Bila diberi tegangan yang fluktuasi, ya biasanya rangkaiannya tidak berfungsi dengan baik ya. Misalkan amplifier, maka tegangannya tidak stabil, outputnya berdengung biasanya. Nah, coba kita melakukan trouble. Nah, ini kita kasih dioda yang apa namanya sedang trouble gitu ya. Nah, ini menimbulkan tegangan DC outputnya itu turun ya. Tadi kan sekitar 50, ini menjadi sekitar berapa ini? 40-an ini. Nah, ini karena dioda yang bermasalah, tegangannya turun. Nah, ini disebabkan karena tegangan hasil penyarahan ikut turun ya. Jadi karena dioda yang bermasalah, hasil penyarahan 220 menimbulkan tegangan yang semestinya 300. Nah, sekarang malah kurang dari 300 ya. Nah, apabila terjadi permasalahan atau tegangan turun di primer, maka di tegangan sekunder juga akan terjadi penurunan ya. Jadi di primer tegangan turun, maka di sekunder juga tegangannya turun. Nah, ini disebabkan karena tegangan output turun disebabkan karena dioda yang mengalami permasalahan. Nah, sekarang dioda kita normalkan kembali ya. Nah, sekarang Anda perhatikan tegangannya sudah mulai naik itu. Nah, itu naik itu ya. Kembali lagi ke normal, tegangannya 50 kembali ya. Hanya karena dioda yang bermasalah. Nah, ini sekarang tegangan sudah stabil, lalu tegangan hasil penyarahan di primer juga sudah kembali ke 300. Karena dioda penyarahan sudah normal, maka kondisi normal di primer akan dirasakan tegangan yang normal di sekunder. Nah, sekarang kita lihat pakai osiloskop ya. Nah, coba kita hubungkan ke primer ya. Diodanya kita trouble kembali. Kalau tadi kan dilihat dari sisi sekunder ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi primer ya. Nah, karena di primer itu 300 volt, maka osiloskopnya kita naikkan tegangannya. Nah, ini saya naikkan jadi 300 ya. Nah, ini kalau dihidupkan, nah Anda lihat itu tegangan di primer itu fluktuasi ya, tidak stabil. Padahal semestinya dia tegangannya hasil penyarahan itu harusnya lurus ya, datar. Karena ada kapasitor di situ sebesar 1000 mikrofarad. Namun karena diodanya bermasalah, maka tegangannya juga akan bermasalah. Walaupun ada kapasitor dipasang sebesar 1000 mikrofarad, tapi tidak mampu menutup fluktuasi tegangan yang ada dikarenakan diodanya yang bermasalah.
Jadi kapasitornya tidak mampu mengatasi perubahan fluktuasi tegangan 300 volt ya. Nah, ini berarti tegangan primernya bermasalah atau turun, maka tegangan sekunder juga bermasalah atau turun. Nah, sekarang kita coba normalkan kembali. Diodanya kita normal kembali, kemudian kita hidupkan kembali. Nah, sekarang diodanya kita normalkan dan kita hidupkan kembali, maka tegangannya akan normal kembali ya. Nah, di sana terlihat tegangannya sudah stabil ya. Lalu di primer ini ya, tegangan primer sudah stabil, maka akan membuat tegangan sekunder akan stabil. Nah, sekarang kita lihat di sekundernya. Ini kan primer. Sekarang kalau kita lihat di sekundernya, nah, coba kita nyalakan. Tegangannya pada batas 60 ya, dan tegangannya juga stabil ya. Tegangan di sekunder sudah stabil ya. Sehingga dari sini terlihat bahwa tegangan output di sekunder stabil terjadi atau didapatkan bila diodanya normal, tidak ada kerusakan. Nah, kalau sudah diketahui gejala seperti ini, maka kita tinggal mengganti dioda yang bermasalah, kemudian kita pasang dan kita hidupkan, maka rangkaian akan kembali normal dan bisa digunakan lagi. Nah, sekarang kita lakukan trouble pada kapasitor ya. Nah, sekarang kita trouble kapasitornya di power supply switching ini ya. Nah, ini nilainya kita ganti menjadi 1 mikrofarad misalkan ya. Lalu kita pantau di primernya, lalu kita naikkan batas voltmeter oscilloscope-nya. Nah, ini menjadi 300, coba kita nyalakan. Nah, ini ya. Jadi kapasitor yang bermasalah juga bisa menyebabkan tegangan tidak stabil di primer.
Walaupun diodanya masih bagus ya, kan tadi tidak saya trouble, yang saya trouble hanya kapasitornya saja. Nah, jadi bisa disimpulkan sekarang tegangan output tidak stabil dikarenakan tegangan primer tidak stabil. Tegangan primer tidak stabil bisa dikarenakan diodanya mengalami kerusakan atau kapasitor yang mengalami kerusakan. Jadi bisa jadi dua komponen ini yang mengalami kerusakan. Yang sering yang mana? Dua-duanya juga sering. Jadi bisa jadi dua-duanya harus diperiksa. Nah, sekarang kita normalkan kembali semua komponennya. Nilainya saya kembalikan lagi. Tadi 1000 mikrofarad ya. Diodanya sudah kita kembalikan lagi. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, tegangan pada primer sudah kembali normal ya. Kemudian tegangan di sekunder ya juga sudah normal. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Saya cukupkan sekian dan terima kasih.